Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pojok IPA. Jangan lupa tekan like dan tombol subscribe-nya. Kemarin kita sudah belajar tentang tata surya. Dan kita ketahui bahwa di dalam tata surya kita ini terdapat banyak sekali benda-benda langit. Tetapi kenapa bumi tempat kita tinggal ini tetap terlindung dari benturan benda-benda langit? Padahal, dengan adanya gaya gravitasi bumi, benda-benda langit akan tertarik ke planet bumi. Namun kenyataannya, bumi kita tetap terlindungi. Semua itu dikarenakan bumi memiliki lapisan yang disebut dengan atmosfer. Lalu, apa itu atmosfer? Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang atmosfer. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat pertama, memahami atmosfer dan menjelaskan karakteristik masing-masing lapisan atmosfer. Secara umum, bumi kita tersusun atas 3 komponen, yaitu komponen gas yang disebut dengan atmosfer, komponen padatan yang disebut dengan litosfer, dan komponen air yang disebut dengan hidrosfer. Pada pertemuan kali ini, kita akan fokus belajar tentang atmosfer. Tentu kita tidak asing lagi dengan kata-kata atmosfer. Atmosfer berasal dari bahasa Yunani, yakni atmos yang berarti uap air atau gas, serta sphaira yang berarti selimut. Jadi, atmosfer tersebut dapat diartikan sebagai lapisan gas yang menyelimuti suatu planet, termasuk juga bumi. Di bumi, atmosfer tersebut berada dari ketinggian 0 km dari permukaan tanah tempat kita berpijak sampai pada sekitar 560 km dari atas permukaan bumi. Lantas, apakah atmosfer hanya ada di bumi? Tentu saja tidak. Beberapa planet lainnya juga dilapisi atmosfer, tetapi ketebalan dan kandungan berbeda-beda. Kandungan atmosfer bumi kita ternyata terdapat bermacam-macam gas, seperti nitrogen sekitar 78%, oksigen 21%, argon 0,9%, karbon dioksida 0,03%, sisanya berupa uap air, kripton, neon, xenon, hidrogen, kalium, serta ozon sekitar 0,07%. Manfaat atmosfer. Yang pertama, melindungi bumi dari paparan radiasi sinar ultraviolet melalui lapisan ozon. Sinar ultraviolet sangat berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup di bumi, termasuk manusia. Lalu, melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang jatuh akibat gaya gravitasi bumi. Dengan adanya gesekan antara partikel-partikel udara pada atmosfer dengan benda-benda luar angkasa dapat menimbulkan panas yang luar biasa dan dapat membakar benda-benda luar angkasa sampai habis sebelum jatuh ke permukaan bumi. Selain itu, atmosfer juga menjadi media cuaca yang bisa mempengaruhi hujan, badai, topan, angin, salju, awan, dan lain sebagainya.
Atmosfer juga memiliki kandungan berbagai macam gas yang diperlukan oleh manusia, tumbuhan, dan juga hewan untuk bernafas dan kebutuhan lainnya. Contohnya, oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Fungsi atmosfer yaitu mengatur proses penerimaan panas sinar matahari. Atmosfer melakukannya dengan menyerap dan memantulkan panas yang dipancarkan oleh matahari. Sekitar 34% panas matahari akan kembali dipantulkan ke angkasa oleh atmosfer, awan, dan permukaan bumi. Kemudian, sekitar 19% panas matahari diserap oleh atmosfer dan awan. Dan sekitar 47% sisanya mencapai permukaan bumi. Inilah yang menyebabkan bumi tetap hangat dan tidak terlalu panas. Perlu kita ketahui bahwa atmosfer terdiri atas 5 lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Bagaimana ciri-ciri masing-masing lapisan tersebut? Mari kita simak video berikut. Yang pertama adalah troposfer. Troposfer merupakan lapisan atmosfer yang berada di bagian paling bawah. Ketinggian troposfer terhitung mulai dari 0 km sampai dengan 10 km dari atas permukaan laut. Lapisan troposfer banyak mengandung uap air dan karbon dioksida. Troposfer berasal dari kata tropos yang berarti berubah-ubah. Troposfer merupakan tempat berlangsungnya sistem bumi atau cuaca, seperti hujan, angin, salju, dan badai. Pada lapisan troposfer, suhu udara turun seiring ketinggian tempat. Pada lapisan ini, sebagian besar aktivitas makhluk hidup di bumi berlangsung, termasuk manusia, karena tersedia oksigen dan karbon dioksida. Lapisan yang kedua adalah stratosfer. Lapisan ini berada pada ketinggian 10 sampai dengan 50 km dari atas permukaan laut, dengan suhu antara negatif 60 derajat Celcius hingga 17 derajat Celcius. Karakteristik lapisan stratosfer diantaranya tidak mengandung uap air, awan, dan debu, sehingga memiliki udara yang kering dan tidak mengganggu penerbangan. Oleh karena itu, aktivitas penerbangan pesawat terbang berada di lapisan stratosfer. Selain itu, pada lapisan ini terdapat lapisan ozon yang berperan sebagai pelindung bumi dari sinar matahari. Sinar ultraviolet disaring dan diserap sehingga sinar ultraviolet yang masuk ke bumi tidak berlebihan. Apabila radiasi ultraviolet masuk ke bumi secara berlebihan, dapat mengakibatkan kulit terbakar, kanker kulit, dan kebutaan pada manusia. Yang ketiga adalah lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer memiliki ketinggian 50 sampai dengan 85 km dan ketebalan sekitar 35 km. Lapisan ini berperan melindungi bumi dari berbagai ancaman benda luar angkasa, seperti meteor, komet, dan debu angkasa yang jatuh ke bumi. Suhu udara pada lapisan ini mulai ekstrim, yaitu negatif 50 derajat Celcius hingga negatif 70 derajat Celcius. Hal tersebut yang menyebabkan meteor akan habis terbakar di lapisan mesosfer.
Lapisan termosfer. Lapisan termosfer memiliki ketinggian 85–500 km. Termosfer berasal dari kata termo yang berarti panas. Suhu pada lapisan ini mencapai 1500 derajat Celcius. Di dalam lapisan ini terdapat lapisan ionosfer yang berperan dalam penyebaran gelombang radio. Oleh sebab itu, lapisan termosfer disebut juga dengan lapisan ionosfer. Ketika kita mendengarkan radio di malam hari, siaran radio dari kota lain akan terdengar lebih jelas. Hal ini disebabkan karena adanya lapisan ionosfer. Pada siang hari, energi dari matahari mengenai partikel pada ionosfer, mengakibatkan partikel tersebut menyerap gelombang radio dengan frekuensi AM. Pada malam hari, tanpa energi matahari, gelombang radio dipantulkan oleh ionosfer, sehingga dapat berterbangan dengan jarak yang lebih jauh. Pada lapisan ini, terdapat fenomena yang unik, yaitu fenomena aurora yang disebabkan oleh interaksi antara medan magnet bumi dengan partikel bermuatan listrik yang dipancarkan oleh matahari. Yang terakhir adalah lapisan exosfer. Exosfer merupakan lapisan yang paling luar dengan ketinggian di atas 500 km dan suhu mencapai lebih dari 2000 derajat Celcius. Lapisan ini berbatasan dengan angkasa luar, sehingga pengaruh gaya gravitasi bumi sangat kecil. Pada lapisan ini terjadi refleksi cahaya matahari, yang kemudian dipantulkan sehingga dikenal dengan cahaya zodiakal. Unsur utama dengan kadar paling banyak pada lapisan ini adalah gas hidrogen dan helium, dengan jarak molekul yang sangat renggang. Pada lapisan ini, pengaruh gaya gravitasi bumi sangat kecil, sehingga sangat cocok sebagai tempat satelit buatan mengorbit. Dapat kita simpulkan bahwa lapisan atmosfer itu ada 5. Yang paling bawah adalah lapisan troposfer, yaitu pada ketinggian mulai dari 0 km sampai 10 km di atas permukaan air laut, sebagai tempat makhluk hidup dan terjadinya aktivitas cuaca. Yang kedua adalah lapisan stratosfer, pada ketinggian 10 km sampai dengan 50 km di atas permukaan air laut. Sudah tidak ada lagi aktivitas cuaca dan sebagai tempat pesawat melintas. Serta terdapat lapisan ozon sebagai pelindung bumi dari paparan radiasi sinar ultraviolet. Yang ketiga adalah mesosfer yang sangat dingin, pada ketinggian 50 km sampai dengan 85 km. Lapisan mesosfer berfungsi melindungi bumi dari berbagai ancaman benda luar angkasa, seperti meteor, komet, dan debu angkasa yang jatuh ke bumi. Karena meteor akan habis terbakar di lapisan mesosfer. Kemudian termosfer yang sangat panas yang dikenal dengan lapisan ionosfer, berfungsi untuk memantulkan gelombang radio. Dan yang terakhir adalah lapisan exosfer, sebagai tempat satelit berada karena pengaruh gravitasi bumi sangat kecil. Demikian penjelasan singkat tentang lapisan-lapisan atmosfer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.